Tassa Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada satu hal yang baik pula untuk kita senantiasa merenungkan mengapa praktek dhamma itu harus dilakukan. Pertanyaan ini disampaikan oleh seorang raja bernama Kurawya kepada seorang bante bernama Radapala. Pertanyaannya adalah memang kenapa Bante Radapala ini walaupun masih muda dari keluarga terpandang, tetapi kemudian meninggalkan kehidupan rumah tangga. Apa itu alasannya? Alasannya apa? Yang sebenarnya dibalik itu adalah pertanyaan, kenapa praktek dhamma ini mesti segera dilakukan? Walaupun seseorang masih muda, hidup di tengah-tengah kehidupan yang berada, tapi kenapa praktek dhamma ini mesti segera dilakukan? Ditanya demikian, Bante Radapala menjawab, ada 4 alasan yang beliau dengar sendiri dari Sang Buddha. Alasan pertama adalah Upaniyati loko aduho, bahwa kita sebagai manusia, loka itu dunia, tapi mengacu kepada kita, kehidupan kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia hidupnya itu selalu terus tergiring, upanyati. Hidup kita itu terus tergiring dan tidak kekal. Dan sebagai contohnya adalah karena pada saat kita dilahirkan, umur kita itu selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Dengan kata lain, sejak kita dilahirkan, penuaan itu terus terjadi. Yang tadinya kita kuat, namun pelan-pelan, lambat laun, tubuh kita menjadi rapuh, tidak kuat lagi. Karena ketidakkekalan inilah berkenaan dengan salah satunya jasmani, maka kita harus segera mempraktikkan dhamma. Karena kalau kita sudah semakin menua, walaupun praktek dhamma masih bisa dilakukan, tetapi sesungguhnya lebih sulit. Akan lebih mudah ketika secara fisik masih sehat, masih kuat. Ini alasan yang pertama. Alasan kedua adalah Atthano loko anabisaru, bahwa kita sebagai manusia sebenarnya tanpa pelindungan dan tanpa isara. Isara itu Tuhan, menjadi Tuhan. Yang dimaksud di sini adalah salah satu contohnya ketika kita sakit. Pada saat kita mengalami sakit, kita tidak bisa memberikan sakit kita untuk orang lain. Jangankan semuanya, separuh saja kita berikan ke orang lain, itu tidak bisa. Yang harus mengalami adalah kita sendiri. Walaupun Anda punya suami, punya istri, punya anak, punya orang tua yang mungkin siap untuk ikut bersama-sama menderita, kalau bisa separuhnya dibagikan. Tetapi apakah kemudian itu bisa dilakukan?
Bisa tidak? Atau pernah melakukan? Dan tidak akan bisa. Yang merasakan sakit ya hanya kita sendiri. Kita tidak bisa memberikan sakit kita untuk orang lain. Tidak bisa diberikan kepada orang yang konon katanya melindungi kita. Tidak bisa ya. Oh Tuhan, tolonglah berikan saya separuh saja. Ternyata enggak ya. Sakit ya sakit, kita rasakan. Tidak bisa. Adano anabisaru. Dan alasan inilah kenapa kita harus segera mempraktikkan Dhamma. Karena setiap penderitaan yang kita alami itu tidak bisa kita berikan ke orang lain, kita sendiri. Dan masalahnya adalah penderitaan seperti ini akan terus kita alami selama kita berada di alam tumimba lahir. Itu yang menjadi persoalan. Kita sakit pada kehidupan sekarang, nanti kita mati lahir lagi, sakit lagi. Kemudian mati lahir lagi, sakit lagi. Dan tidak pernah sakit kita ini bisa kita berikan kepada yang lain. Tidak bisa, dan kita sendiri yang harus mengalami. Maka terbebas dari tumba lahir merupakan sesuatu yang mestinya menjadi tujuan kita mempraktikkan Dhamma. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga, asako sabang pahaya gamanian. Bahwa sesungguhnya tidak ada satupun apapun itu yang merupakan milik sejati, asako. Dan pada akhirnya semuanya akan ditinggalkan. Dan tidak hanya semuanya ditinggalkan, akhirnya kita juga meninggalkannya. Jadi asako itu adalah tanpa kepemilikan pada hakikatnya. Sabang bahaya, semua akan ditinggalkan. Gamanian, kita pun juga akan meninggalkan semuanya. Benar tidak? Walaupun kita belum dalam kehidupan sekarang belum mengalami, tapi kan kita sudah melihatnya kan. Teman kita, saudara kita, orang-orang yang kita kenal, ternyata mereka harus meninggalkan semuanya. Dan kita pun juga cepat atau lambat harus mengalami hal yang sama. Bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang betul-betul bisa kita pertahankan. Terakhirnya semuanya akan kita tinggalkan, atau kita akan meninggalkan mereka. Dan persoalannya adalah itu akan terus terjadi selama kita berada di alam tumimbal lahir. Dalam kehidupan sekarang terjadi, nanti kita meninggal, lahir lagi, juga terjadi lagi. Dan akan terus demikian. Itulah kenapa praktek Dhamma ini juga penting dengan alasan demikian. Kalaupun seandainya dalam kehidupan sekarang tidak berhasil, paling tidak kita sudah memulai. Barangkali dalam kehidupan mendatang, paling tidak sudah memulai. Kemudian alasan yang keempat adalah unnoloko atito tanhadaso. Bahwa kita sebagai manusia ini selalu merasa kurang. Uno, dengan seberapapun yang kita miliki, seberapapun kenikmatan yang kita dapatkan, kita itu selalu merasa kurang, tidak pernah merasa cukup. Bahkan
Sang Buddha sambil menyampaikan, bahkan seandainya seseorang mendapatkan hujan emas sekalipun, pun juga tidak akan merasa cukup. Dan pada akhirnya tidak hanya tidak merasa cukup, tidak akan pernah merasa puas, atito. Dan kalau kemudian arah tujuan kita hanya mengejar kenikmatan indera, akhirnya kita akan menjadi budak dari keinginan kita sendiri. Awalnya kita berpikir kalau mendapatkan semuanya kita menjadi master bagi apa yang dimiliki. Tapi hati-hati, kalau arah tujuan hidup kita hanya kenikmatan indera, pada akhirnya bukan kita menjadi masternya, tapi kita menjadi budaknya, budak dari keinginan kita sendiri. Nah, dengan alasan demikian bahwa kenikmatan indera tidak pernah memberikan rasa puas yang sejati, yang betul-betul memberikan kepuasan, maka praktek dhamma menjadi sangat penting. Karena dhamma inilah yang nantinya akan membawa kita pada pembebasan. Dan kalaupun seandainya belum terbebaskan, paling tidak dhamma ini juga yang akan melindungi kita dalam proses kita masih bertumbuh lahir. Dan itulah kenapa seperti praktek meditasi, praktek sila, praktek berdana, dan praktek dhamma-dhamma lainnya yang baik itu mesti dilakukan. Karena semuanya adalah tidak kekal. Kita akan mengalami ketuaan, kita akan mengalami sakit, dan kita sendiri yang akan merasakan, bukan orang lain. Dan semua yang telah diperjuangkan pun pada akhirnya juga kita tinggalkan. Dan kalaupun kita memperjuangkan sebanyak mungkin kenikmatan indera, ternyata rasa puas itu tidak pernah dapat diperoleh. Tapi bukan berarti kemudian tidak boleh berjuang. Harus berjuang, apalagi berumah tangga harus berjuang. Tetapi di saat yang sama tetap ingat bahwa semua juga pasti ditinggalkan, bahwa semua adalah tidak kekal. Sehingga ketika nanti suatu saat perpisahan terjadi, tidak akan begitu menderita. Perjuangan dilakukan karena memang masih dibutuhkan. Tidak hanya dibutuhkan untuk keluarga, tapi juga untuk melakukan kebajikan. Tetapi kemudian tidak hanya kebajikan saja yang dilakukan, kebijaksanaan juga mesti dikembangkan. Artinya dengan kebijaksanaan seseorang memahami bahwa cepat atau lambat ini pun juga pasti akan ditinggalkan. Dan itu sesuatu yang penting, dan ini bisa dilakukan kalau kita mulai mempraktikkan dhamma. Salah satunya adalah dengan bermeditasi. Ini sebagai pengantar sebelum kita mulai diskusi. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan depan dulu. Ya, nama Budaya Wande. Saya ingin bertanya tentang meditasi. Kan saya latihan meditasi hampir tiap hari ya, paling enggak 30 menit per setiap harinya. Nah, itu yang saya dapatkan dari meditasi itu kok pribadi saya itu menjadi seperti pasif ya. Berkurangnya simpati sama empati terhadap sekitar, yaitu jadi seperti terjadi, oh saya tidak mau terlibat dengan suatu hal yang masih terjadi nih di sekitar saya lebih milih untuk diam dan
membiarkan itu terjadi, hanya jadi pengamat seperti itu. Di satu sisi juga saya rasa kok meta saya kok berkurang ya dari situ. Nah itu mohon pencerahannya Bante, apakah terjadi pandangan salah yang saya dapatkan? Ya. Jadi meditasi itu adalah pengembangan batin, mengembangkan kondisi-kondisi batiniah yang bermanfaat. Cinta kasih, kasih sayang, simpati, tapi juga keseimbangan batin, dan juga kebijaksanaan, konsentrasi, kesabaran, ketenangan, keseimbangan batin. Semua itu adalah kondisi-kondisi batinnya atau faktor-faktor batiniah yang mesti dikembangkan dalam bermeditasi. Sementara ada faktor-faktor batiniah yang mesti dilenyapkan, yaitu seperti kemelekatan terhadap kesenangan-kesenangan indera. Mau tidak mau, pelan-pelan itu juga mesti dilenyapkan. Kebencian atau ketidaksukaan, kemarahan, iri hati, dengki juga mesti ditinggalkan. Termasuk kemalasan, ngantuk itu juga mesti ditinggalkan. Kecuali kalau malam memang tidur ya. Nanti kalau ditinggalkan semua nggak tidur nanti. Kegelisahan, kekhawatiran, keraguan-raguan mesti ditinggalkan. Pikiran-pikiran yang buruk itu ditinggalkan, yang baik-baik mesti dikembangkan. Dan itu yang mesti kita lakukan. Jadi kalau tahu cinta kasih itu adalah pikiran yang baik, mesti dikembangkan. Kalau tahu bahwa ternyata empatinya kurang, berarti ada sesuatu yang salah. Tahu bahwa empati itu adalah pikiran yang baik, itu mesti dikembangkan, harus ada upaya untuk mengembangkan. Kalau kemudian cinta kasih kita terhadap makhluk lain kok semakin berkurang, berarti ada sesuatu yang salah. Ini mesti dikembangkan. Maka meditasi itu tidak hanya pada saat kita duduk bermeditasi. Duduk, tenang, memperhatikan nafas. Tidak hanya demikian. Dalam keseharian juga batin mesti dijaga. Kita melihat batin. Jadi selalu mengecek batin kita. Saat ini kondisi batin kita bagaimana? Terhadap lingkungan sekitar kita bagaimana? Kalau ternyata batin kita malahan menjadi apatis terhadap kebaikan, acuh tak acuh terhadap kebaikan, artinya ada sesuatu yang mesti dievaluasi. Tapi berbeda kalau acuh tak acuh, apatis terhadap keburukan, itu baik. Orang terlibat konflik, kemudian ya kita tidak ikut terlibat, itu baik. Tapi kalau orang sedang menolong orang lain kok kita menjadi acuh, berarti ada sesuatu yang salah. Artinya pengembangan batin kita itu tidak benar. Maka pengembangan batin adalah, atau meditasi itu adalah cita bawana, pengembangan batin adalah mengembangkan apapun faktor batiniah yang bermanfaat dan melenyapkan apapun faktor batiniah yang tidak bermanfaat. Dan itu mesti dilihat, check and recheck, tidak hanya pada saat duduk dengan mata terpejam, tapi dalam keseharian juga mesti kita perhatikan. Begitu ya, jadi harus dilihat lagi. Ya. Untuk poin ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama ini, yang tadi kan dibahas itu apa? Efek meditasi, apa? Kayak empati sama cinta kasihnya berkurang. Apa ini efek dari apa?
pengembangan UPK gitu atau bagaimana? Terus yang pertanyaan kedua tadi dikatakan kan tanpa perlindungan manusia tidak bisa memberikan sakitnya ke pihak lain atau sosok Tuhan atau apa. Tapi begini, yang aku pernah lihat, bukan penyakitnya yang itu. Kalau penyakit fisik memang nggak bisa dikasihkan ke pihak lain. Kayak misalnya ada orang yang sakit, kayak ada penyakit batin, kayak ada masalah gitu ya, kayak masalah kehidupan apa gitu. Itu kadang kalau yang aku pernah lihat ada yang didoain kayak dibilang begini, apa, Tuhan juga menanggung penderitaanmu apa kayak gitu. Itu orangnya benar-benar penderitaannya berkurang, dia omongin kayak gitu, penderitaannya berkurang, jadi kayak ada perasaan kayak lega kayak gitu. Itu apakah benar itu penderitaannya bisa diserahkan ke pihak lain atau bagaimana? Jadi ada dua pertanyaan. Ya, sebenarnya pengembangan UPK itu dimunculkan dalam kondisi tertentu, tidak kemudian dimunculkan dalam setiap kondisi. Terutama UPK itu juga macam-macam. Ada UPK dalam Brahma Vihara, ada UPK di dalam Vipassana. Kalau dalam Brahma Vihara itu UPK Samatha, yang itu adalah perenungan terhadap hukum karma. Terutama ketika sudah mulai memunculkan kesedihan, ada orang sedang menderita, kemudian muncul kesedihan. Nah, kesedihan itu sendiri sebenarnya pemotor batin. Apalagi kalau yang misalnya menderita adalah masih punya hubungan keluarga. Nah, muncullah kesedihan. Atas dasar kemelekatan muncul kesedihan. Nah, ketika kesedihan itu muncul, maka renungkan bahwa setiap makhluk adalah pemilik perbuatannya sendiri. Untuk apa? Untuk melenyapkan kesedihan agar batin menjadi seimbang. Dalam konteks tersebut itu dibutuhkan. Tetapi dalam konteks yang lain, ya tidak kemudian digunakan untuk menjustifikasi ada orang sedang menderita, ya sudah, kan karmanya kamu sendiri, menjadi apatis. Beda lagi, dalam konteks tersebut maka munculkan apa? Karuna, kasih sayang, memunculkan keinginan untuk menolong atau melepaskan penderitaan orang lain. Maka kondisi yang berbeda mesti dimunculkan sikap batin yang berbeda. Jadi tidak kemudian selamanya UPK. Itu tidak bijak. Tapi dalam kondisi misalnya kesedihan muncul karena kemelekatan terhadap orang yang dicinta, maka munculkan perenungan tentang hukum karma. Kemudian memunculkan batin yang seimbang atau UPK. Ketika ada orang menderita, maka munculkan karuna. Ketika ada orang yang sedang berbahagia karena kesuksesan, mendapatkan hal yang baik, maka munculkan simpati, mudita. Jadi kondisi berbeda, munculkan sikap batin yang berbeda. Itu baru bijak. Tapi kemudian ada UPK yang lain, yaitu terutama ketika seseorang mengembangkan meditasi Vipassana. Nah, di sini ada UPK di mana semua reaksi pikiran itu menjadi tenang. Maka disebut Sabba Sangkara Samatha, atau kemudian disebut sebagai Sangkara UPK Nyana. Jadi Sangkara UPK. Jadi semua sangkara reaksi-reaksi pikiran itu menjadi seimbang. Itu beda lagi. Itu karena melihat anicca, dukkha, dan juga anatta. Tetapi itu pun juga dimunculkan dalam kondisi yang berbeda. Jadi tidak kemudian dimunculkan dalam setiap kondisi. Artinya dalam kondisi yang berbeda-beda, sikap batin kita pun juga harus secara bijak. Apa yang mesti dimunculkan?
Nah itu baru kemudian kita melakukannya dengan bijak. Tapi tidak semua OPK bagus ya. Ada juga OPK yang buruk juga. Yaitu OPK apa? OPK ketika melakukan kejahatan kayak tadi misalnya. Ada orang sedang menderita, ya kita tetap UPK dalam artian acuh tak acuh gitu ya. Atau ketika melakukan kejahatan misalnya mencuri tapi dilakukan dengan batin yang seimbang. Kan ada tidak? Karena sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa kemudian sikap batinnya seimbang. UPK sagatan Didi kata sampayukan asang karikan, kan begitu. Itu lomba mula cita juga yang berangkat pada kecelakaan. Dan di sana ada UPK, dan itu UPK yang tidak baik. Maka ada UPK yang baik, ada UPK yang tidak baik. Begitu ya. Kemudian dalam kasus yang kedua, itu kan sebenarnya bukan si penguasa ini yang betul-betul menerima sakitnya kan. Kalau semuanya dikasihkan apa enggak, kasihan juga ya. Semua orang memberikan sakitnya, wah terbebani gitu ya. Tetapi adalah sugesti. Karena memang ketika kita sudah punya keyakinan terhadap ya doktrin, pandangan tertentu, itu bisa menjadi sebuah sugesti yang ya bisa baik, bisa juga buruk. Dalam konteks yang ini adalah baik karena kemudian merasa ada yang dijadikan sebagai sandaran sehingga sakitnya menjadi berkurang. Tapi sebenarnya pikiran kita sendiri, pikiran yang tersugesti sehingga karena pikiran atau batin menjadi bahagia, menjadi bisa rileks, menjadi tidak terbebani, maka sakitnya bisa berkurang. Karena kan memang fisik ini kan dipengaruhi oleh apa? Oleh batin kita, oleh buah karma kita, oleh makanan kita, oleh suhu tubuh kita atau suhu yang ada di sekitar kita, kan gitu ya. Kalau batin kita di situ ada beban, ada kegelisahan, atau ada ketakutan atau stres, ya ini membawa kepada sakit fisik. Tapi kalau batin kita bisa melepas, bisa mengurangi kegelisahan, nah di situ juga fisik akan terpengaruhi untuk menjadi lebih sehat. Makanya ketika sakit kemudian kegelisahan itu dikurangi atau bahkan tidak gelisah, itu juga mempengaruhi fisik untuk menjadi mudah sehat. Tapi kalau kemudian sudah sakit fisik ditambah lagi lebih gelisah, itu sakitnya biasanya akan bertambah. Nah karena sugesti inilah kemudian sakitnya itu bisa berkurang. Dan tidak hanya itu, karma juga. Sakit juga bisa dipengaruhi oleh karma, oleh perbuatan, terutama perbuatan yang buruk menghasilkan buah penderitaan, salah satunya adalah sakit. Juga bisa dipengaruhi oleh makanan, apa yang kita konsumsi. Kalau makanannya sehat sesuai dengan kebutuhan fisik, ya fisik akan cenderung lebih sehat ketika berkenaan dengan makanan. Tapi kalau makanannya tidak cocok, tidak sesuai dengan kebutuhan fisik, ya sakit juga. Suhu tubuh kita juga sama. Kita terlalu panas, sakit. Terlalu dingin, juga sakit. Maka harus apa? Menjaga keseimbangan suhu tubuh kita. Jangan kemudian itu lagi panas sekali, pulang langsung mandi air dingin yang dingin sekali. Ya jelas suhu tubuh kita menjadi tidak balance, sakit. Atau misalnya lagi dingin sekali, cuaca dingin, kita sukanya mandi air panas, langsung melepuh, ya toh? Langsung kering. Kenapa? Suhu tubuh kita tidak balance. Maka suhu tubuh juga itu perlu untuk
perhatikan. Ya kan ada namanya cita jarupa, kama jarupa, ahara jarupa, utu jarupa. Jasmani yang lahir atau dipengaruhi oleh cita, oleh batin, oleh kama. Utamanya adalah buah karma, oleh ahara makanan, dan juga oleh utu suhu iklim. Nah, dalam hal ini orang tersebut karena paling tidak batinnya itu bisa melepas, makanya menjadi lebih sehat. Kalau misalnya ternyata bisa demikian, bisa diberikan kepada yang lain, kenapa harus separuh saja? Semuanya saja diberikan. Langsung sembuh kan? Ternyata sugesti demikian juga muncul ketika misalnya kasus di mana Bante Mahamoggallana, Bante Makasapa sedang sakit, Sang Buddha membabarkan dharma tentang 7 faktor pencerahan. Yang belum mengatakan bahwa 7 faktor pencerahan telah saya kembangkan dengan sempurna. Dan itu memunculkan sebuah perenungan pada pada saat itu Bante Mahamoggallana yang sedang sakit. Wah, saya saja yang mengembangkan sedikit saja sudah mendapatkan manfaat yang begitu besar. Apalagi Sang Buddha yang mengatakan beliau sudah mengembangkan dengan sempurna 7 faktor pencerahan. Nah, dari perenungan demikian muncullah kegiuran, muncul piti, dan dari kegiuran darah yang tadinya kotor menjadi bersih, menjadi lancar. Dan darah yang tadinya yang sekarang menjadi lancar, menjadi bersih, itulah yang kemudian melenyapkan semua sakit yang pada waktu itu diderita. Maka dari pikiran mempengaruhi fisik kita. Begitu ya. Silakan Pak. Tolong supaya yang lain bisa dengar. Jadi saya mau tanya, itu di dalam sutta atau itu ada dikatakan apa benar itu belajar dhamma itu seperti memegang ular? Ada, namanya Alagadu Pamasutta. Ada khutbah yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya, perumpamaan alagada. Alagada itu ular, mengacu kepada ular berbisa. Bagaimana belajar dhamma itu seperti memegang ular. Ketika seseorang belajar dharma, ajaran Sang Buddha, tetapi dengan tujuan bukan untuk dipraktikkan, bukan untuk pelenyapan kekurangan batin, namun tujuannya adalah untuk berdebat. Tujuannya adalah untuk berdebat. Orang seperti itu seperti memegang ular dengan memegang badan atau ekornya. Apa yang terjadi? Kepalanya akan berbalik menggigit orang tersebut, dan dia terluka, bahkan bisa mati. Kita belajar dharma tetapi bukan untuk dipraktikkan, tapi untuk berdebat, mencari celah kesalahan orang lain. Yaitu seperti memegang ular dengan badan atau ekornya. Sementara ketika belajar dharma, ajaran Buddha, tapi dengan tujuan untuk dipraktekkan, untuk pengembangan batin, dengan tujuan untuk supaya mendapatkan manfaat, maka orang demikian seperti memegang seekor ular dengan cara menjepitkan kayu yang bercabang di leher ular tersebut, lehernya. Kalau kepalanya mati.
Kalau sudah dicabik dengan penjepit kayu itu di lehernya, dia tidak bisa apa-apa. Nah seperti itu belajar Dharma kita harus menggunakan untuk penyerapan kotoran batin, untuk manfaat, bukan untuk berdebat, bukan untuk merendahkan yang lain. Itu penting. Karena ya kadang-kadang kalau tidak disadari kita mengerti Dharma padahal baru sedikit, tetapi merasa sudah paling pandai, paling pintar merendahkan yang lain. Nah itu artinya apa? Merugikan diri sendiri. Ya jadi seperti memegang seekor ular dengan badan atau ekornya akan berbalik. Begitu maksudnya. Ya. Silakan yang mana? Ya. Yang muda dulu lama ya. Supaya apa giat generasi muda. Malam Banjir. Saya mau bertanya, ini terkadang kita setelah mempelajari Dhamma ataupun mungkin kita ketika di kehidupan ini kita telah mendapatkan suatu kebijaksanaan, pandangan terang, kadang itu ada ketika mengungkapkan atau kayak berdiskusi dengan orang, itu terkadang malah memunculkan ada sifat kesombongan karena mungkin kayak ada pengakuan kayak gitu. Itu bagaimana kita bisa menyadari bahwa tujuan kita ini sebenarnya baik atau ini malah hanya sebagai ungkapan kesombongan kita supaya kita diakui? Harus dilihat di dalam batin kita. Apakah pada saat kita mengungkapkan Dhamma atas dasar kesombongan atau betul-betul demi manfaat? Kalau sudah itu atas dasar kesombongan, mesti disadari. Bahkan bisa berhenti di situ. Nanti kalau misalnya betul-betul tujuannya adalah demi manfaat. Maka pernah Bante Mahakassapa itu dipuji oleh Sang Buddha. Kenapa belum dipuji? Salah satu pujian Sang Buddha terhadap Bante Mahakassapa adalah Bante Mahakassapa ini ketika mengajarkan Dharma, alasannya hanya apa? Demi manfaat yang mendengarkan, demi menghargai Dhamma itu sendiri, dan bukan demi supaya apa? Orang yang mendengarkan yakin terhadap saya. Karena kalau sudah demi yang mendengarkan yakin terhadap saya, itu sudah kesombongan dan itu tidak baik. Tapi kita mengupayakan membabarkan Dharma atau berdiskusi Dhamma adalah demi manfaat bagi kita, demi manfaat bagi yang mendengarkan, dan juga demi menghargai Dhamma itu sendiri, bukan demi orang yakin kepada saya atau orang melihat saya sebagai orang yang ahli Dhamma, bukan demikian. Dan itu salah satu pujian yang diberikan Sang Buddha kepada Bante Mahakassapa. Ya apalagi Bante Mahakassapa seorang arahanta ya, yang sudah tidak mungkin punya kesombongan. Tetapi pujian tersebut diberikan tentu juga dengan alasan supaya yang lain juga mengikuti jejaknya. Bahwa supaya ketika kita berbicara Dharma itu betul-betul murni demi manfaat, bukan untuk diri sendiri. Maksudnya demi orang punya keyakinan terhadap kita, orang melihat kita sebagai ahli Dhamma atau babar Dhamma, bukan demikian. Tapi demi manfaat bagi kita dan siapapun yang mendengarkan. Kita lihat ke dalam batin. Ya. Dan apa itu bisa terjadi? Oh, memungkinkan sekali terjadi. Tetapi senantiasa kita melihat ke dalam batin supaya tidak terseret kepada kesombongan. Makasih Pak. Karena kalau kesombongan kan sudah juga sama kan, loba mula sita ya. Ini Pak Tuduh kan tahu. Kesombongan itu adalah loba mula sita. Jadi mana pembandingan kesombongan itu loba mula sita. Jadi kalau sudah sombong, artinya itu adalah
bentuk kesadaran cita yang berakar pada loba, keserakahan. Nah, dikatakan loba, keserakahan yang di situ tidak ada didi, tidak ada pandangan salahnya. Karena pandangan salah dengan mana, dengan kesombongan itu tidak akan mungkin bersama-sama dalam satu cita. Pasti harus ada gapnya. Ketika ada mana, didi nggak ada. Ketika ada didi, mana tidak ada. Tetapi keduanya berakar pada keserakahan, loba. Jadi kalau sudah mulai sombong, wah ini udah loba ini. Harus kita ingatkan ke dalam batin kita, ini udah loba ini, tidak baik. Ya silakan. Ya, terima kasih. Pertama, ini pertanyaan yang pertama. Pada umumnya kan orang meditasi kan melatih kesadaran, betul betul. Saya punya pandangan, Bante. Kalau menurut Bante, apakah ini? Kalau umpamanya kehidupan ini kan orang semuanya takut mati, Bante. Pasti takut. Tetapi apabila dia tiap hari menyadari dan merenungkan pada suatu saat saya akan meninggalkan kehidupan ini, selalu direnungkan pada satu saat apa yang saya miliki itu akan saya tinggalkan. Setiap hari direnungkan, apakah itu bukan salah satu bentuk juga meditasi, Bante? Karena ini juga melatih mengembangkan kesadaran. Nah, dan apa yang kita lakukan setiap hari, datang ke wihara, kita sadar untuk apa kita ke wihara, sehingga kita datang tidak terlambat, Bante. Dan kita mengikuti kebaktian wihara ini, kita menemukan dan menyadari. Dan ini kan juga ada kehidupan. Bagaimana menurut Bante? Ini pertanyaan pertama, Bante. Iya. Merenungkan tentang bahwa cepat atau lambat kita harus meninggalkan semuanya, termasuk kita harus meninggal, itu juga bagian dari pengembangan batin, bagian dari cita bawana. Selama perenungan tersebut memang digunakan untuk memotivasi kita untuk banyak melakukan kebajikan, memotivasi kita untuk praktek dhamma itu sendiri, kemudian nilai-nilai luhur dalam dhamma, dalam batin itu berkembang, itu termasuk bagian dari cita bawana, bagian dari pengembangan batin. Maka salah satu pengembangan batin itu juga adalah marana nusati, perenungan tentang kematian. Itu salah satunya. Kita merenungkan tentang kematian agar pertama kita termotivasi untuk segera mempraktikkan dharma. Yang kedua adalah supaya kita siap ketika kematian terjadi, kita sudah siap untuk meninggalkan semuanya. Karena apa? Pada dasarnya memang setiap makhluk itu takut dengan kematian. Setiap makhluk. Sabe tasanti dan dasa, sabe sang jiwitang piang. Sabe tasanti dan dasa, ya sabe sang jiwitang piang, bahwa semua makhluk pada dasarnya itu takut dengan penderitaan. Semua makhluk mencintai hidupnya. Dengan kata lain tidak mau mati. Tetapi kemudian dari kecenderungan bahwa dasarnya kita itu takut dengan kematian juga ada sisi baiknya. Sisi baiknya adalah sebelum kita mati kita harus bersiap diri. Makanya kan Sang Buddha mengatakan, marane bayang pekamano, setelah melihat bahaya di dalam kematian, dengan kata lain bahwa kita cepat atau lambat pasti akan mati, maka kita harus, jadi kalau ada sesosok dewa menyampaikan ke Sang Buddha, setelah melihat bahaya di dalam kematian, maka seseorang harusnya banyak berbuat kebajikan yang membawa kepada kebahagiaan. Tetapi Sang Buddha berbeda.
Setelah melihat bahaya di dalam kematian, maka seseorang hendaknya segera melepaskan kemelekatan. Nah, melatih batin untuk melepaskan kemelekatan. Tapi apapun itu, tujuannya adalah bahwa dengan kematian akan terjadi pada kita, maka segera kita banyak melakukan kebaikan. Motivasi untuk memperhatikan dhamma, melakukan kebaikan itu semakin berkembang, dan itu adalah pengembangan batin, itu cita bawana. Termasuk tentu ya cita bawana ini atau pengembangan batin ini mestinya memang harus dimunculkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Artinya selama kita melakukan apapun aktivitas, kita jaga batin kita tahu mana yang terbaik yang harus dilakukan, mana yang mesti ditinggalkan, yaitu bagian dari pengembangan batin. Termasuk mana yang mesti diprioritaskan dan mana yang mesti tidak perlu diprioritaskan. Dalam hal yang diprioritaskan adalah yang memang urgent, yang itu baik, kemudian yang lainnya tidak begitu urgent, yaitu termasuk bagian dari pengembangan batin. Karena pengembangan batin ini sebenarnya tidak hanya ya seperti tadi saya sampaikan, hanya duduk diam, tidak hanya demikian. Duduk diam pun juga tujuannya adalah untuk melenyapkan yang buruk, mengembangkan yang baik. Kalau duduk diam kemudian pikiran dibiarkan mengembara misalnya, itu bukan meditasi. Pikiran dibiarkan untuk berpikir-pikir yang tidak berguna, itu bukan meditasi. Kalau duduk diam kemudian ukuran meditasi, ayam pun juga bisa duduk berjam-jam. Kalau sudah mengerami telur itu, ya bisa 1 hari itu duduk nggak bergerak, tapi kan mulutnya kan mengatur gitu. Tapi bukan meditasi ya, bukan meditasi. Kenapa? Pikiran tidak dijaga. Maka ukurannya adalah pikiran dijaga dalam ketika duduk, pikiran dijaga dalam aktivitas lain, pikiran dijaga. Mengetahui mana yang terbaik, mana yang mesti ditinggalkan. Yang terbaik itu dikembangkan, yang buruk-buruk itu ditinggalkan. Itu bagian dari cita bawana. Ya Bante, saya lanjut. Kita kan berusaha meningkatkan kesadaran Bante. Sebenarnya pada umumnya yang menutup kesadaran kita tuh kan loba, dosa, dan moha. Dan kita menjadi umat Buddha itu kan belajar dhamma itu kan sebenarnya hanya sederhana. Bagaimana kita bisa melenyapkan loba, dosa, dan moha. Jadi kalau ada istilahnya kita diliputi kegelapan batin, itu kan kita karena dibungkus oleh loba, dosa, dan moha ini Bante. Benar? Ya. Jadi kita berusaha kalau kita punya kesadaran muncul dan kebijaksanaan juga muncul, tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang pantas dan tidak pantas, kan secara otomatis kita juga mulai memperlemah loba, dosa, dan moha. Moha itu kan ego Bante. Ya betul, kebodohan itu kan ego. Salah satunya. Ya oke, sampai sini dulu. Silahkan Bante mengomentari. Iya. Betul bahwa yang membuat kita terus terseret di dalam penderitaan kehidupan sekarang, kehidupan yang lampau, dan nanti kita melanjutkan kehidupan selanjutnya, itu karena loba, dosa, moha. Karena 3 hal ini merupakan akar dari semua keburukan. Akar dari semua keburukan. Dan 3 inilah yang kemudian termanifestasi ke dalam 10 perbuatan yang buruk. Maka ketika Samudra ditanya, apa itu aku salah dan apa itu aku salah mula? Aku salah adalah 10 perbuatan yang buruk. 3 dilakukan oleh jasmani, 4 oleh ucapan, 3 dilakukan oleh pikiran. Membunuh, mencuri, bertindak asusila, jasmani. Berucap bohong, berucap kasar, memecah belah, berucap yang tidak bermanfaat adalah ucapan. Ketamakan, kebencian, dan pandangan yang salah adalah pikiran. Dan akarnya dari mana? Loba, dosa, dan moha. Keserakahan,
kebencian, dan moha, kebodohan. Dan moha ini adalah tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, dan itu luas sekali. Termasuk tidak tahu bahwa ego itu adalah mengotor batin. Nah, maka ego salah satunya. Tetapi tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, mana yang tercela, mana yang terpuji, mana yang mesti ditinggalkan, mana yang mesti dikembangkan, itu adalah moha. Maka ketidaktahuan inilah yang kemudian akan menyusup ke dalam semua pikiran yang buruk. Apakah pikiran itu dikuasai atau berakar pada keserakahan atau berakar pada kebencian, moha itu ikut menyusup di sana, ikut menyertai di sana. Kalau pikiran dikuasai keserakahan, kebencian tidak ada, tapi moha ada di sana. Kalau pikiran dikuasai oleh kebencian, loba tidak ada di sana, tapi moha ada di sana. Benar Bante, saya telat, maaf Pak Potong. Kalau moha itu kan bisa menimbulkan kebencian Bante. Contoh, saya ingin sesuatu, tapi akhirnya tidak berhasil, saya kan jadi benci pada orang itu Bante. Betul. Ya. Ya, makanya betul. Moha itu akan selalu menyusup ke dalam kebencian ataupun keserakahan. Karena tidak tahu ini baik atau buruk, orang menjadi serakah. Tidak tahu ini baik atau buruk, orang menjadi membenci. Maka moha itu akan menyusup di semua batin kita. Ego juga bagian dari moha. Keraguan-raguan itu juga moha. Di dalam keserakahan pasti ada moha. Di dalam kebencian ada moha. Nafsu itu ada moha. Tanha ada moha. Apa yang tidak ada moha? Batin seorang arahanta. Baru tidak ada moha. Bahkan seorang anak kami pun masih ada moha, walaupun sudah sangat berkurang. Sotapana juga ada moha, tapi sudah berkurang. Harus ingat. Jadi jangan berpikir bahwa Sotapana itu ada moha, kemudian besarnya seperti moha kita. Enggak. Sudah sangat berkurang. Tetapi masih ada moha. Hanya kemudian seorang arahanta betul-betul mohanya sudah tidak ada. Karena moha itu menyusup di mana-mana. Iya. Iya. Jadi pertanyaannya adalah untuk mengurangi apa tadi? Hanya dengan meditasi. Harus dengan meditasi, harus dengan cita bawana yang itu disertai dengan praktek-praktek yang lainnya juga. Dengan apa? Praktek berdana, praktek sila, praktek bawana, mengembangkan kebijaksanaan, semua itu adalah cara untuk bisa mengurangi loba, dosa, moha. Jadi berdana pun juga termasuk. Kenapa? Karena orang berdana, bahkan Sang Buddha menyampaikan ada satu motif berdana yang sangat dipuji oleh beliau, adalah berdana untuk memperindah, mempercantik batin. Cita langkara, cita parikara adalah berdana dengan tujuan untuk batin itu bebas dari pengotor batin. Dan ternyata berdana itu didasari karena apa? Pemahaman anicca, dukkha, anatta. Tahu bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Ketika yang tidak kekal itu digenggam, itu membawa kepada penderitaan, maka seseorang mulai untuk berbagi. Karena berbagi itu sendiri adalah lawan dari menggenggam. Apa yang dimiliki adalah sesuatu yang tidak kekal. Kalau itu hanya digenggam terus, membawa kepada duka, penderitaan. Maka seseorang sebagai katakan implementasinya ke dalam bentuk perbuatan, mulai berdana. Berdana atas dasar pemahaman ini tidak kekal. Kalau saya genggam terus, membawa saya menderita, maka dia mulai berdana. Sehingga apa? Keserakahan berkurang, kekikiran berkurang,
Ketika berdana dengan tujuan untuk supaya mendapatkan berbahagia, pada waktu itu kebencian juga berkurang. Karena tidak mungkin batin yang diisi dengan cinta kasih di sana ada kebencian, tidak mungkin. Maka cinta kasih berkembang, kebencian berkurang. Dan berdana dengan pemahaman demikian, anicca dukkha anatta, itu adalah berdana dengan kebijaksanaan, moha berkurang. Maka berdana saja itu juga bagian dari cara untuk sedikit demi sedikit melenyapkan pengotor batin, lobha dosa moha. Apalagi praktek sila, apalagi praktik bawana. Maka kesemuanya kalau kita mampu memahami itu akan ya saling menyokong dalam upaya untuk melenyapkan lobha dosa moha. Begitu ya? Ya. Jadi maksudnya kalau cuma 2 aja itu kayak kurang lengkap kan Bante? Harus 3 itu. Oh iya. Meditasi, dana, dan Harus tiga-tiganya. Dan ketiga-tiganya itu saling melengkapi atau saling menyokong. Terutama ketika kita sudah mengenal Dhamma. Kalau kita belum mengenal Dhamma ya mungkin seseorang hanya berdana saja tanpa tahu bahwa itu juga bisa membantu bagi pengembangan batin. Orang mungkin hanya praktek sila tanpa tahu bahwa itu bisa membawa kepada pengembangan batin. Kalau kemudian orangnya bawana saja tanpa kemudian mengenal Dhamma, mungkin dia hanya bermeditasi tapi dia tidak mau berdana, tidak mau praktek sila, mungkin malah bisa berpikir punya pandangan salah. Yang penting meditasi aja, dana nggak penting, sila nggak penting. Berarti orang demikian belum paham tujuan meditasi itu apa. Meditasi adalah untuk melenyapkan kotoran batin, sehingga dari orang yang mengupayakan untuk senantiasa mengikis kotoran batin, dia akan paham bahwa berbagi itu juga sangat penting, bahwa mempraktikkan kemoralan, menjaga kemoralan itu juga membantu bagi pelenyapan kotoran batin. Dan pasti menjadi satu paket. Dana, sila bawana menjadi satu paket yang akan dikembangkan. Ya. Ya. Silakan. Malam Bante, saya biasanya kalau meditasi, latihan meditasi di rumah itu miliknya meditasi jalan dengan label Budo. Namun kadang-kadang di kehidupan sehari-hari saya kebablasan Bante. Jadi kayak misalnya naik tangga apa turun tangga gitu, saya tiba-tiba kayak kebablasan Budo gitu juga. Nah, waktu saya kebablasan itu, saya jujur saya senang. Karena apa? Karena kayak sesaat beban pikiran itu jadi kayak berkurang. Yang selama ini di kehidupan sehari-hari ada yang berlarut-larut jadi kayak berkurang karena saya gak sengaja di kehidupan sehari-hari melabel Budo itu. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah dengan melabel ini hanya untuk waktu kita latihan meditasi di pagi hari, atau di kehidupan sehari-hari juga nggak apa dilakukan tapi nggak boleh sering-sering, atau gimana Bante? Terima kasih. Selama dengan cara demikian pengotor batin itu bisa berkurang, ya tidak masalah. Tidak hanya pada saat duduk meditasi. Pada saat melakukan aktivitas, kalau dengan cara demikian pengotor batin itu berkurang, ya nggak apa-apa. Kalau tujuan kita adalah untuk lenyapkan kotoran batin, tidak masalah. Pada zaman dahulu banyak para biku yang juga mempraktikkan fokusnya kepada meditasi jalan. Banyak. Bahkan boleh dikatakan tampaknya itu kalau zaman Sang Buddha, kebanyakan biku itu lebih fokus pada meditasi jalan. Kenapa? Karena mereka itu, Sang Buddha sendiri sebenarnya punya kebiasaan untuk berdiam diri dalam 1 tahun 3 atau 4 bulan di musim hujan, masa wasa. Sedangkan
8 atau 9 bulan itu melakukan carikang, mengembara. Bukan tudong ya. Mengembara. Jadi mengembara itu namanya carikang. Tudong itu tutangga ya. Tutangga itu berbeda ya. Tapi carikang, mengembara. Nah, sehingga biasanya Sang Buddha juga banyak melakukan meditasi jalan sampai dikatakan Bante Ananda, karena beliau adalah boleh dikatakan Sadhivyarika atau kita mengatakan pembantu tetap Sang Buddha. Sampai beliau itu tahu kalau hari ini Sang Buddha itu berjalan berapa lama, berarti besok akan melakukan perjalanan berapa panjang. Sampai sebegitunya. Dan pada zaman itu juga banyak orang yang memang fokus dengan meditasi jalan. Tetapi meditasi jalannya juga tujuannya adalah untuk penyiapan kotoran batin. Dan apa yang dilakukan? Setiap berjalan, setiap langkah kakinya itu betul-betul disadari, tahu. Kalau kemudian lupa dengan langkah kakinya, akan berdiam dulu. Baru kemudian mulai untuk melangkahkan kaki dengan sadar. Dan Sang Buddha sendiri, karena beliau adalah seorang yang ya tentu manusia agung ya, penuh perhatian. Sang Buddha setiap mulai melangkahkan kaki mana dulu? Hah? Kaki kanan dulu. Itu pada waktu itu ada seorang Brahmana muda yang diminta oleh gurunya untuk melihat aktivitas Sang Buddha. Namanya Brahmayu. Jadi Brahmana Buddha namanya Utara, tapi gurunya namanya Brahmayu. Karena gurunya ini mendengar bahwa ada Buddha yang muncul sekarang. Coba lihat, beliau benar-benar Buddha atau tidak? Kalau seorang Buddha berarti orang ini memiliki 32 tanda Mahapurisa. Nah, Utara ini kemudian mendatangi Sang Buddha dan melihat hanya ada 30 tanda Mahapurisa, yang 2 nggak kelihatan karena di dalam. Ya, yang 2 itu di dalam ya, jadi tahu sendiri di dalam itu. Jadi yang 2 itu di dalam nggak kelihatan. Maka kemudian Sang Buddha dengan kekuatan kesaktiannya memperlihatkan. Dan hanya Utara saja yang melihat, yang lain nggak perlu melihat. Hanya Utara saja. Hanya, wah ini ternyata betul seorang Buddha. Tapi belum puas juga. Makanya apa yang dilakukan adalah Utara ini selama 7 bulan mengikuti aktivitas Sang Buddha. Dan salah satu yang dilakukan Sang Buddha ketika mulai berjalan sudah dipastikan kaki kanan terlebih dahulu. Itu kan betapa Sang Buddha itu melakukannya dengan penuh perhatian. Kalau kita nggak tahu kanan atau kiri dulu, hari ini pun nggak ingat juga ya. Setiap melangkah kanan atau kiri dulu. Tapi kalau dengan penuh perhatian, bahkan Sang Buddha setiap melangkah pasti diawali dengan kaki kanan terlebih dahulu. Dan ketika seseorang memperhatikan meditasi jalan, kalau sampai lupa langkah kaki maka berhenti dulu, baru kemudian mengawali lagi. Ya barangkali kalau sudah terbiasa akan mengawali dengan kaki kanan terlebih dahulu. Nah kemudian tidak hanya itu, yang lebih penting lagi adalah ketika sedang berjalan muncul kotoran batin, maka akan berhenti dulu, berhenti untuk melenyapkan terlebih dahulu, dilenyapkan kotoran batin tersebut. Apakah muncul kemarahan, muncul keserakahan, muncul mungkin dengki, atau muncul pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat lainnya, maka berhenti terlebih dahulu, lenyapkan, baru kemudian berjalan lagi. Maka ada sebuah cerita tercatat dalam kitab komentar seorang Bante yang ini terjadi di Sri Lanka, yang beliau itu fokus dengan meditasi jalan. Suatu kali pada saat beliau sedang mau berpindah wata atau memasuki pemukiman perkampungan,
Beliau itu juga mempraktikannya sambil berjalan ke pemukiman, dan karena kotoran batin muncul lagi dan lagi, maka baru beberapa langkah berhenti, baru 2-3 langkah berhenti lagi, sampai orang kampung yang melihat dari jauh, wah ini kayaknya Bantenya sudah mulai gila ini. Dikira gila, padahal beliau sedang memperhatikan batinnya sendiri. Karena make sure atau meyakinkan jangan sampai ada kotoran batin yang muncul kemudian berkembang. Maka begitu muncul kotoran batin, berhenti untuk melenyapkan terlebih dahulu. Dan itu dilakukan. Dan itulah sebenarnya meditasi jalan. Dan pada saat beliau wasa yang ke-20, beliau mencapai kesucian arahanta saat sedang meditasi jalan. Itu cerita yang tercatat dalam kitab Pengulas Ada Kata. Maka meditasi jalan juga penting untuk dilakukan. Dan intinya satu sebenarnya, adalah saat berjalan dengan penuh perhatian, dan ketika ada kotoran batin muncul juga diupayakan untuk dilenyapkan. Persis sama ketika meditasi duduk, penuh perhatian terhadap objek meditasi, dan kalau ada kotoran batin muncul ya harus dilenyapkan. Begitu. Ya, baik, terima kasih Bante. Ya. Ya, belakang dulu ya. Ada pertanyaan lagi, ini apa? Kalau pikiran yang muncul saat berdana, entah berdana yang materi atau berdana yang kayak melepas, itu wajar nggak muncul seperti ini? Soalnya aku pernah kayak gini, apa? Kan aku agak kayak apa ya, yang waktu dulu ada masalah kan, apa? Aku kan agak menggenggam kayak sepupu perempuanku nggak boleh koncoan sama siapa gitu, apa nggak boleh berteman dengan siapa. Tapi aku kan menyadari kalau memang sudah jodoh karmanya, mau tak tahan juga pasti ketemu, pasti berteman juga. Aku pernah kayak ya sudah, saya lepas, saya boleh reken, apa ini rekennya kan Abaya Dana kan. Aku mikirnya waktu itu cuma pengen lepas, tapi kok sekarang kepikir gini ya, semoga dengan saya apa melepas dia ke jodoh karmanya dia, semoga saya cepat dapat jodoh. Itu wajar nggak muncul pemikiran seperti itu? Terus yang kedua, cara yang benar untuk merenungkan dharma sebagai bukan merenungkan, apa, menggunakan dharma sebagai objek meditasi. Karena saya pernah meditasi jalan menggunakan dharma sebagai perenungan, tetapi waktu aku dapat pemikiran yang muncul pas saya tanya ke temen yang sudah apa lebih expert di meditasi, katanya itu kurang tepat karena hasilnya hasil perenungan nalar, jadi bukan hasil penembusan dhamma dari meditasi, tapi hasil perenungan. Bagaimana membedakannya? Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa mengatakan melepas saudara kalau saudara itu bukan milik kita? Ya kan? Melepas itu kalau kemudian itu adalah milik kita, baru itu melepas. Ya, jadi itu hanya ya boleh mengatakan ya bisa dikatakan melepas kemelekatan, ya bukan melepas secara fisik tetapi kemelekatan. Mungkin awalnya punya kemelekatan terhadap saya punya saudara mesti begini mesti begitu, nah sekarang kemelekatannya dilepaskan, ya oke, nggak apa-apa. Ya. Apakah kemudian dengan melakukan demikian boleh punya pengharapan yang lain gitu kan? Ya selama itu pengharapan yang baik ya tidak masalah. Tapi kalau pengharapan ingin punya jodoh kan itu loba mulai sita. Keserakahan. Begitu ya. Jadi pengharapannya yang lain saja ya. Semoga dengan saya melepaskan kemelekatan, saya bisa mencapai nibbana. Nah itu lebih bagus ya. Lebih unggul. Nanti kalau nggak mencapai nibbana kan nanti jatuhnya ke alam surga gitu ya. Atau kalau nggak di alam surga ya nanti mungkin terlahir di keluarga yang baik, atau mungkin kalau
di keluarga yang baik nanti punya istri yang cantik kan begitu ya. Tapi yang tinggi saja. Itu. Kemudian yang kedua tadi apa jadi lupa Cara saya. merenungkan. Oh, perenungan ya. Sebenarnya perenungan itu juga bagian dari cita bawana. Tapi ingat, perenungan ini juga tujuannya adalah untuk menyiapkan kotoran batin. Misalnya kita merenungkan anicca. Pada saat kita meditasi, misalnya berdiri atau berjalan, kita membawa kepada pemahaman ketidakkekalan. Bahwa jasmani adalah tidak kekal. Tujuannya apa? Bukan untuk melihat tidak kekalnya saja, tapi supaya batin itu menjadi detached, tidak melekat terhadap jasmani. Jadi ada the sense of letting go. Jadi ada kondisi batin untuk melepas kemelekatan terhadap jasmani. Demikian pula ketika merenungkan tentang perasaan, tentang persepsi, bentukan-bentukan pikiran, kesadaran, tujuannya adalah supaya batin menjadi detached, tidak melekat. Jadi tidak menggenggam. Nah, supaya memunculkan kondisi batin yang demikian, kondisi batin yang bermanfaat demikian. Tujuannya begitu. Kalau hanya sekedar perenungan tanpa kemudian membawa kepada batin yang bebas dari kemelekatan atau kotor batin, ya itu memang ya perenungannya mentah jadinya. Perenungan yang menjadi gersang. Dan itu ya tidak membawa dampak yang signifikan. Tapi perenungan ini tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Ya seperti misalnya kalau memperhatikan objek asubha kan perenungan juga. Melihat objek misalnya mayat, kemudian renungannya adalah seperti dia yang pada akhirnya menjadi mayat, yang seperti itu tubuh saya juga akan mengalami hal yang sama. Dan tujuannya apa? Supaya tidak melekat terhadap tubuh. Ada kondisi batiniah yang bermanfaat yang mesti dikembangkan, dimunculkan pada saat itu. Tapi kalau hanya sekedar ucapan semata, tapi tidak ada dampak pada batin, yaitu memang menjadi gersam, menjadi mentah, tidak memberikan manfaat yang signifikan. Begitu maksudnya ya. Tapi saya tidak tahu apa yang disampaikan teman kamu, di mana nggak tahu, cuman maksudnya begitu. Saya kan merenungkan itu apa kayak kesunyataan itu ya. Lalu waktu merenungkan kesunyataan itu harusnya kan hasilnya kan waktu yang muncul di pikiran saya waktu itu yang tentang apa kosong isi, apa kosong adalah isi, isi adalah kosong itu. Nanti pusing sendiri malah kalau ngomong gitu. Aku dapatnya begini, aku dapatnya oh ini artinya kalau ini hasil penalaran sendiri mungkin. Ini artinya kalau begitu artinya apa yang misalnya kayak kita kehilangan sebetulnya bukan kehilangan, karena kalau kita hilang itu berarti bukan milik kita, bukan karena kita, jadi kosong adalah isi. Tapi kalau kita Bukan. Jadi yang dimaksud kosong adalah isi adalah kosong itu begini. Itu kan di Mahayana. Bahwa 5 gugusan kita sebagai makhluk yang tersusun dari 5 gugusan ini keberadaannya itu ada. Maka itu isi, tetapi kosong dari entitas, kosong dari self. Jadi kosong dari entitas tetapi isi. Kenapa? Keberadaannya bisa terlihat, bisa dirasakan. Tapi walaupun keberadaannya itu ada, tetapi itu kosong, kosong dari entitas, kosong dari self. Itu yang dimaksud. Nah, kalau kita bisa memahami demikian, ya artinya kita tidak kemudian menyepelekan samuti saja, tapi juga tidak menyepelekan para mata saja. Paham? Karena kalau kemudian kita hanya berpijak pada kosongnya saja, orang bisa saja bawa pisau tusuk, kosong. Betul ya?
Dan ini terjadi bukan zaman sekarang maksudnya. Zaman Sampur itu ada guru namanya Pak Kuda Katsayana. Itu betul-betul menganalisa makhluk itu ke dalam 5 gugusan, termasuk ada gugusan angkasa, gugusan ruang juga. Dan dia punya pikiran, punya pandangan. Kalaupun seandainya seseorang itu menusukkan pisau ke dalam tubuh orang, itu hanya apa? Hanya pisau yang masuk ke dalam gugusan ini. Kan bahaya kalau begitu. Makanya isi ya katakan kosong dari self, kosong dari diri. Tapi juga itu keberadaannya juga tertampak terlihat rasa. Makanya yang tertampak terlihat rasa ini pun juga mesti dipertimbangkan. Ketika seseorang ditusuk ya masih terasa sakit juga. Tetapi kemudian memang di dalam konteks paramata saja ya itu kosong dari diri, kosong dari self. Supaya dua-duanya ini ya kita bisa katakan menempatkan dua hal ini di situasi kondisi yang berbeda, menjadi bijak. Menjadi bijak tidak hanya terpaku kepada yang kosongnya saja, tapi juga harus ya bijak bahwa itu juga keberadaannya ada. Tidak terpaku pada sebuah keberadaan yang memang ada, tapi juga mesti melihat bahwa itu sebenarnya kosong dari entitas. Jadi menjadi orang yang bijak. Kalau tidak bijak mungkin orang hanya terpaku kepada dhamma yang dianggapnya sebagai tinggi sekali. Ya kan seperti yang saya sudah pernah menyampaikan. Kalau misalnya kita itu ada seseorang yang berhutang, kemudian setelah 1 bulan ditagih, kan bisa juga kan beralasan, kan yang hutang kan dulu, sekarang bukan orang yang sama, anata. Kalau mau nagih aja yang dulu. Ya bahaya kalau begitu ya. Kemudian istri orang lain diambil, begitu ditangkap kemudian kan tidak ada pemilik, tidak ada kepemilikan sesuai dengan paramata saja kan tidak ada kepemilikan. Nah jadinya begitu. Tapi kan ada sambuti saja, kebenaran, kesepakatan yang mesti juga dihargai. Maka bagaimana kita bisa menempatkan kapan menggunakan samuti, kapan menggunakan paramata. Itu baru kemudian orang bijak. Ya. Mungkin waktunya sudah habis. Ini satu. Oh ya sudah, karena dulu saya udah pesan lain kali ya. Itu malah nggak bisa berkembang. Tergantung kondisi batinnya bagaimana. Karena begini, seperti misalnya pada saat kita berjalan, kalau sudah terbiasa dengan cara mencatat kanan kiri, tapi ini sudah menjadi kebiasaan sehingga tidak mengganggu ketenangan batin, itu tidak masalah. Tapi kalau masih mengganggu ketenangan batin, misalnya apa? Ada beberapa orang ketika berjalan menggunakan pencatatan, yang terjadi adalah alih-alih fokus pada langkah kakinya, kemudian fokusnya kepada pencatatannya. Dan kadang-kadang malahan kaki kanannya melangkah, catatannya adalah kiri. Nah kalau sudah begitu error namanya. Tetapi kalau sudah terbiasa dengan pencatatan itu ada pencatatan yang halus di balik itu, ada pencatatan yang halus, tetapi di saat yang sama yang menjadi fokus utama tetap langkah kaki. Tapi tahu karena setiap kali ada langkah kaki pasti akan ada pengetahuan berupa apa? Vitaka bicara atau berupa ucapan dalam batin. Ini langkah kanan, ini langkah kiri.
Yang kemudian kalau sudah terbiasa dengan ucapan kanan ya langsung muncul secara otomatis kanan, kiri. Ada pengetahuan demikian, tapi halus. Dan itu tidak masalah karena tidak mengganggu ketenangan batin. Nah barangkali yang butuh juga demikian barangkali karena saya tidak pernah mempraktikkan. Barangkali bisa demikian ketika sudah terampil ya tidak mengganggu ketenangan batin. Tapi kalau kemudian mengganggu ketenangan batin ya itu mesti dievaluasi juga. Karena berpikir-pikir walaupun itu sesuatu yang baik, kalau kemudian itu membawa pada kegelisahan itu harus dihentikan. Seperti Samudra menyampaikan begini, beliau menceritakan tentang ketika masih sebagai bodhisattva. Beliau menyampaikan bahwa ketika saya masih bodhisattva, sebelum mencapai pencerahan, pernah saya berpikir tentang pemikiran tentang meninggalkan kesenangan indera, namanya nekama vitaka. Dan kalaupun saya berpikir satu hari satu malam, saya renungkan, saya pikirkan, saya tidak melihat bahaya berkenaan dengan pemikiran tentang meninggalkan kesenangan indera. Tidak melihat bahaya. Akan tetapi kalau saya berpikir terus, batin saya menjadi lelah. Fisik saya juga menjadi lelah. Dengan batin dan fisik lelah, samadhi tidak muncul. Maka saya harus menghentikan pemikiran tersebut. Nah, pemikiran yang baik biasanya Buddha, ya itu adalah pemikiran yang baik karena kita tahu Buddha itu siapa, Sang Buddha itu siapa. Itu baik. Tapi kalau kemudian sudah menimbulkan kelelahan, menimbulkan kegelisahan, ya ada waktunya untuk berhenti. Supaya samadhi, ketenangan, rileks itu muncul. Supaya pikiran tidak berpencar. Itu dibutuhkan juga. Makanya dalam situasi dan kondisi berbeda, kenapa saya tadi juga mengatakan menggunakan kondisi batinnya yang berbeda. Ada kalanya kebijaksanaan, perenungan-perenungan dimunculkan. Ada kalanya dihentikan ketika sudah memunculkan kegelisahan. Pada saat misalnya muncul kesedihan karena kemelekatan terhadap yang dicinta, perenungan tentang hukum karma, yang itu adalah pengembangan Brahma Vihara, terutama adalah UPK, itu mesti dimunculkan. Tapi begitu ada orang sedang menderita, ya munculkanlah karuna. Kalau UPK terus, nanti tidak bijak. Nanti bisa alih-alih malahan ya sudah, kan itu memang karmamu sendiri, udah rasakan sendiri. Kan begitu. Tapi kalau kemudian ada karuna, tapi juga tahu bahwa itu karma, yaitu masih bagus. Artinya batin tetap tenang, tetapi upaya untuk memberikan bantuan itu juga masih dilakukan. Itu juga baik. Nah, tetapi intinya adalah bagaimana dalam kondisi situasi berbeda, kita harus pandai-pandainya untuk memunculkan sikap batin yang berbeda, tetapi masih dalam koridor kebijaksanaan. Iya, begitu ya Rama ya? Ya? Oh, tanya lagi. Iya. Iya. Gak apa-apa, saya tidur di sini kok. Saya nggak pulang ke Batu ya. Ya, pertanyaan saya ini saya rangkai 3 pertanyaan, Bante. Pertanyaan pertama, apakah semua yang terjadi pada kehidupan kita itu akibat karma kita? Kedua, kita sering baca parita bahwa tuh sebab narakatu seperti Sabba Buddha Nubawe, dengan kekuatan Sang Buddha semoga saya sejahtera. Itu kan Sang Buddha kan sudah parinibbana, Bante, tidak ada hubungan sama kita. Itu pengaruhnya bagaimana, Bante? Sama ini Bojjhanga Sutta, Bante. Bante kan ngerti sudah Bojjhanga Sutta, Sang Buddha minta dibacakan juga parita, merasa senang dan sembuh. Nah, 3 pertanyaan di Bante, tolong jelaskan. Yang pertama, apakah semua yang terjadi pada kita itu hasil karma kita? Tidak hanya karma. Karma itu hanya salah satu faktor. Makanya tadi seperti misalnya berbicara tentang jasmani kan, ada karma, ada cita,
ada ahara, ada utu. Jadi itu Ya, termasuk kalau kita melihat dari pancaniyama kan karma hanya salah satunya kan, tapi ada hukum alam lainnya. Makanya sebagai contoh misalnya orang mungkin mendapatkan buah karma tertentu, 2 orang mendapatkan buah karma yang sama, misalnya bentuk penderitaan yang sama karena perbuatan buruk yang lampau. Tetapi kemudian satu orang punya cita, punya batin yang terlatih. Satu orangnya lagi punya cita, batin yang tidak terlatih. Ternyata ketika menerima buah penderitaan, karma yang buruk yang berbuah penderitaan, yang batinnya terlatih tidak begitu menderita. Sementara yang batinnya tidak terlatih sangat menderita. Maka cita ini juga menjadi satu faktor. Selain ada karma, ada cita, ada lainnya pula. Ada utu, ada ahara, kan? Nah, maka karma itu bukan satu-satunya, dan juga mesti diketahui bahwa karma pun juga tidak hanya karma lampau. Karma sekarang juga sangat penting. Ya, karma sekarang. Kalau yang lampau kita tidak tahu. Berapa banyak kita melakukan kejahatan, berapa banyak kita melakukan kebaikan, nggak tahu kita. Tapi karma sekarang inilah yang sebenarnya kita tahu. Maka ini yang sekarang ini yang paling penting. Karena karma sekarang ini akan menjadi apa? Menjadi upatambaka karma, atau menjadi upacedaka karma. Upatambaka adalah menyokong. Kalau perbuatan baik yang kita lakukan sekarang, maka ini akan menyokong bagi perbuatan baik yang lampau untuk berbuah, atau menjadi pemotong bagi perbuatan buruk yang lampau untuk kemudian tidak berbuah. Demikian pula kalau kita melakukan perbuatan buruk sekarang, menjadi penyokong bagi perbuatan buruk yang lampau untuk cepat berbuah. Tapi juga bisa menjadi pemotong bagi perbuatan yang baik yang lampau untuk kemudian tidak berbuah. Maka yang sekarang paling penting, karma tidak hanya lampau, sekarang paling penting. Tapi tidak hanya karma saja, cita, kondisi batin kita juga penting sekali. Ini yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Hah? Anda di bawah itu loh, bawah itu sama mengarahkan itu seperti apa? Sebenarnya kan kata Buddha di sini bukan sekadar sosoknya, bukan. Persis sama ketika kita itu mengatakan Buddhang Saranang Gacchami. Saya pergi berlindung pada Buddha, itu bukan Buddha sebagai sosok. Beliau sudah meninggal. Bagaimana bisa memberikan pelindungan? Dhammang Saranang Gacchami itu bukan kitab sucinya yang dipajang seperti itu, bukan melindungi kita. Kecuali kalau ada hujan, kalau dia atau misalnya Sanggang Saranang Gacchami bukan bikunya, bukan. Tetapi lebih kepada kualitasnya. Kualitas Sang Buddha, kualitas Dhamma, kualitas Sangha yang kemudian kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yang itu menjadi perlindungan, menjadi pelindungan. Maka ketika kita mengatakan Buddha Nubhavena, dengan kekuatan Buddha, itu bukan Buddha sebagai sosok, tapi dengan kekuatan kualitas-kualitas Buddha yang saya praktikkan, yang saya kembangkan, itu yang menjadi kekuatan sebagai pelindungan. Termasuk Dhamma juga sama, Sangha juga sama. Itu bukan sosoknya, bukan fisiknya, tapi kualitasnya yang kita kembangkan, yang itu akan menjadi kekuatan bagi kita, bahkan juga bisa memberikan hal yang baik untuk orang di sekitar kita. Nah, kalau tadi misalnya Bojjhanga Parita pun juga sama. Kan tadi saya ceritakan bahwa Bojjhanga Parita itu menceritakan tentang Bhante Mahamoggalana, yang kemudian mendengarkan apa yang disampaikan Sang Buddha, bahwa beliau sudah mengembangkan dengan sempurna 7 faktor pencerahan, maka renungkan dalam hatinya bahwa saya saja yang memiliki sedikit saja sudah memberikan manfaat yang begitu besar, apalagi Sang Buddha. Muncul kejujuran, itu yang menyembuhkan. Makanya sebenarnya menyembuhkan seseorang yang sakit itu sebenarnya pertama ada keyakinan. Ketika mendengarkan
ada pembahasan parita, muncul keyakinan bahwa ini kalaupun tidak tahu artinya ya, bahwa ini adalah pembacaan yang memiliki nilai-nilai luhur. Nah, dari keyakinan itulah yang bisa membantu. Karena kan tadi kan bahwa pikiran atau cita kita juga mempengaruhi fisik kita. Maka keyakinan ini juga menjadi sugesti yang membantu fisik kita menjadi, ya katakan ketika sakit bisa terbantu untuk cepat sembuh. Kemudian yang kedua, apalagi kalau kemudian tahu artinya, yang dengan tahu artinya kemudian diimplementasikan ke dalam batin kita. Makanya ketika kita mengatakan misalnya nati me saranang anyang buddha me saranang warang, itu bukan sekedar kata-kata, itu harus dari hati kita. Bahwa nati me saranang anyang, bahwa tidak ada perlindungan yang lain. Buddha me saranang warang, bahwa Sang Buddha dan Agung adalah pelindungku. Itu harus dari hati kita, dan itu akan menjadi kekuatan yang lebih besar lagi adalah ketika itu adalah ucapan kebenaran dari kita sendiri, bahwa betul-betul saya berlindung pada Buddha. Tapi kalau kemudian kita mengatakan demikian tetapi di satu sisi kita masih suka dengan jimat-jimat sebagai pelindungan yang lebih tinggi dari Sang Buddha misalnya begitu, ya artinya kan berbohong. Nah, maka harus pertama punya keyakinan, kedua meresapi artinya kemudian menjadi bahagia, yang ketiga itu betul-betul ucapan kebenaran. Itu bisa menjadi kekuatan. Iya. Ini yang di sharing Bate. Saya kan pernah tanya juga nih pada Power punya pendapat kalau kita menyebut Buddha, para dewa di sekitar kita ini mendengar nama Buddha itu mereka sangat menghormati. Karena meskipun Sang Buddha itu meninggalkan kita kan 2600 tahun yang lalu, sedangkan para dewa itu mungkin merasa ditinggalkan Sang Buddha kan hanya 26 hari Bante. Jadi pengaruh Buddha itu sangat kuat sekali terhadap para makhluk, para dewa yang di sekitar ini. Jadi kalau kita, ya anggaplah kalau kita mengatakan saya kenal dengan presiden, pejabat-pejabat itu kan akan banyak membantu Bante. Apa itu bisa diterima Bante? Memungkinkan. Kalau dewanya itu tahu Sang Buddha. Dan juga dewanya punya keyakinan terhadap Sang Buddha. Karena harus ingat, banyak dewa juga yang tidak punya keyakinan terhadap Sang Buddha. Makanya kan pernah ada Yaka, Raja Yaka, bernama Visawana, itu mendatangi Sang Buddha dan mengatakan bahwa tidak semua Yaka, Gandhaba, Naga, Kumbada itu punya keyakinan terhadap Sang Buddha. Dan ada banyak mereka juga tidak suka orang-orang mempraktikkan Dhamma, tidak suka melihat para biku, tidak suka melihat upasaka-upasika mempraktikkan 5 sila. Ada juga. Makanya kemudian Visawana ini memberikan Adhanadya. Untuk apa? Untuk supaya dibacakan oleh para biku, terutama kalau tinggal di hutan. Supaya apa? Supaya jadi dalam Adhanadya Sutta itu semua dewa yang kuat-kuat, yang sakti-sakti itu disapa semua. Sehingga kalau mungkin ada dewa yang datang yang sebenarnya tidak punya, atau katakan punya kesaktian tetapi tidak besar, karena kita sudah berkenalan, kita sudah punya orang dalam gitu, yang orang kuat sekali, nah dia juga takut juga kan. Oh ternyata kamu kenalannya ini dewa ini ya gitu. Nah sehingga ya kalau dewanya itu memang punya keyakinan terhadap Sang Buddha. Undang dulu Bante, kita sebelum baca parita undang dewa dulu. Pasti yang katakan umat Buddha semua dewanya. Ya mudah-mudahan. Karena kadang-kadang pernah terjadi juga Bante Sariputta lagi meditasi. Ini Bante Sariputta loh. Di waktu itu pas hari Pusaka meditasi, kepalanya betul-betul pelontos,
kemudian sampai kepalanya itu terang gara-gara cahaya rembulan di malam hari, ada 2 yaka. Yang satunya itu sebenarnya sudah mengatakan, oh jangan main-main dengan biku ini biku yang punya kekuatan besar. Satunya nggak percaya. Kemudian Bante Sariputa kepalanya dipukul oleh yaka ini, dan pukulannya itu sebenarnya itu bisa menghancurkan pucuk gunung. Tapi karena Bante Sariputa seorang Bante ya, sedang bermeditasi, masuk ke dalam konsentrasi yang tinggi, itu nggak hancur, tapi sedikit pusing juga. Begitu Bante Sariputa bangun, Bante Mahamoggallana mengatakan, tahu nggak, tadi Bante itu baru dipukul sama yaka, pantesan pusing juga ya. Ada pusingnya juga itu. Nah yaka ini begitu setelah mukul Bante Sariputa langsung meninggal, masuk neraka karena memukul seorang arahanta. Makanya tidak hanya yang datang itu yang baik-baik, tapi kadang yang buruk juga datang kalau nggak percaya dengan kita ya. Tapi harapannya tentu yang datang yang baik-baik, apalagi kalau vihara kan memang tempat di mana ada pengajaran Dhamma, sehingga kalau kita yakin terhadap cerita-cerita di zaman dahulu, ya vihara biasanya itu ada dewa penjaga. Makanya kan ada cerita, ada peta yang mau masuk ke vihara itu tidak boleh masuk, dilarang sama dewa penjaga vihara. Hanya kemudian ketika dia mengatakan, saya itu dulu pernah menjadi ibunda dari Bante Sariputa, baru kemudian boleh masuk. Kan sama sekarang juga begitu ya. Kita masuk istana nggak boleh kan? Saya itu dulu pernah menjadi temannya Pak Jokowi misalnya gitu, atau kalau zaman dulu gitu, boleh masuk. Itu juga sama terjadi. Makanya kan baik misalnya di sini mengadakan patidana gitu kan, artinya dengan kata lain memang mengajak para peta juga ikut datang. Karena kalau tidak, ya para dewa juga bisa juga kemudian akan melarang mereka untuk datang, untuk masuk ke vihara. Maka harus kita orang vihara harus punya pemikiran bahwa ini sengaja supaya para peta bisa menikmati gitu, supaya bisa boleh masuk. Jadi kalau ada patidana itu banyak peta juga, karena dibiarkan para dewa untuk masuk ke vihara. Ya begitu ya. Oke, baik. Ya baik. Ya baik, terima kasih. Kita akhiri dengan nama Karapata.